Jemaat Tuhan, seringkali di hari raya Pentakosta, banyak gereja yang selalu merayakan hari raya pencurahan Roh Kudus sebagai hari raya untuk memanggil Roh Kudus turun lagi ke bumi. Itu sebabnya kita bisa mendengar ada lagu-lagu yang berkata, Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas, kamu akan memiliki kuasa. Lalu di kitab Kisah Para Rasul 1, terjadilah pencurahan Roh Kudus dan banyak orang yang mengalami manifestasinya dengan berbahasa roh. Tapi seringkali anak-anak Tuhan berpikir kalau dia jatuh di dalam dosa, maka Roh Kudus akan pergi dari dia. Mereka mengambil dari cerita 1 Samuel 16 yang bercerita tentang Roh Tuhan yang mundur dari Saul karena Saul melanggar perintah Tuhan. Karena Saul jatuh di dalam dosa. Lalu anak-anak Tuhan berkata, kalau dia jatuh di dalam dosa, dia mendukakan Roh Kudus, lalu Roh Kudus pergi dari dia. Itu sebabnya ketika hari raya Pentakosta, maka mereka memanggil lagi, Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah atas kami dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, mari kita lihat kebenarannya. Yohanes 14 ayat 16 dan 18 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Catat kalimat yang pertama, kata yang pertama adalah selama-lamanya. Penolong yang diberikan itu yaitu Roh Kudus akan menolong kita dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh kebenaran, artinya dia bergerak hanya berdasarkan firman. Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu bukan berkemah di dalam kita, dia berkemah lalu pergi. Dia stay sebentar lalu pergi. No. Dia berdiam di dalam kita. Kapan? Sampai selama-lamanya. Ayat 18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi lihat, Roh Kudus tidak akan pergi dari kita dan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Perhatikan kata-katanya. Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kalau kamu jatuh di dalam dosa, justru Roh Kudus akan mengangkat kita, memulihkan kita, mengingatkan kita betapa Yesus sudah mengampuni, Yesus sudah menebus semua pelanggaran kita di kayu salib. Sehingga kita selalu layak memanggil dia Aba, ya Bapa. 1 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan katakan, Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Allah, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Pada waktu saya lahir baru, Roh Kudus turun ke atas saya. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Roh Kudus tinggal menyertai saya selama-lamanya. Roh saya bersama dengan roh Tuhan menjadi satu. Itu sebabnya gak mungkin Roh Kudus pergi meninggalkan saya. Karena roh saya dan roh Tuhan sudah bersatu di dalam saya. Saudaraku, sebagai anak-anak Allah, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jika engkau jatuh di dalam justru Roh Kudus akan menuntun engkau. Justru Roh Kudus akan mengingatkan engkau bahwa Yesus sudah menebus engkau. Sudah mengampuni semua pelanggaran. Itu sebabnya dia disebut sebagai penolong kita. Tuhan Yesus memberkati.